Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Ya, o genki desu ka? Genki desu ne. Baik anak-anak, masih dengan Ina Sensei di sini. Kali ini kita akan masuk ke materi pembelajaran bab 18 ya. Apa sih yang akan kita pelajari di bab 18 ini? Hai, baiklah langsung saja kalian perhatikan gambar berikut ya, slide berikut. Baik, seperti biasa kalian fokus di huruf Jepangnya ya. Untuk bab 18 ini materinya adalah judulnya Asagohang ya. Ini bacanya Asagohang. Oh, ini partikel ya anak-anak ya. Oh, tabemas ya, tabemasu. Jadi Asagohang, asa itu sebetulnya pagi. Gohang itu sebetulnya kalau berdiri sendiri itu artinya nasi ya. Tapi karena ini bergabung ya, jadi orang Jepang menyebut asagohang itu bisa dimaknai dengan sarapan ya. Jadi makan nasi di pagi hari. Ya, tidak selalu nasi ya anak-anak ya. Jadi ini hanya bersifat umum ya. Kalau sudah digabung dengan asa artinya jadi sarapan ya. Asagohang tabemas ya. Tabemas di sini kalian sudah tahu kata kerja dalam bahasa Jepang itu berakhiran masu. Jadi tabemas itu artinya makan. Ya. Jadi artinya asagohang o tabemas adalah sarapan pagi, ya. Baik, apa saja yang akan kita pelajari? Perhatikan slide berikut ya. Kali ini adalah mite kangai masyo. Seperti biasa kalian diminta untuk melihat gambar dua potret gambar berikut. Ya, kemudian kangai masyo kalian pikirkan ya, kira-kira clue atau hal apa ya yang mengantarkan gambar tersebut ke tujuan pembelajaran di bab 18 ini ya. Kalau kita lihat bersama di sini ada dua potret ya. Yang sebelah kiri ini sang ibu menyiapkan sarapannya untuk putrinya ya. Ini seumur kalian ya, siswa SMA. Kemudian di sebelah kanan adalah gambar jenis-jenis sarapan pagi ya. Nah, ini ada beberapa macam. Ada makanannya dan minumannya. Ya, kalau kalian lihat di sini makanannya ala barat ya. Jadi ada roti, ada sereal, ada telur, kemudian minumnya kopi ya. Ya, di sini tidak ada nasi ya. Nah, kemungkinan si siswanya ini, anaknya ini, putrinya ini tidak suka nasi ya. Nah, jadi nanti ada beberapa pola kalimat yang akan diajarkan ya. Jadi tujuan pembelajaran di bab 18 ini ada 3 ya anak-anak ya. Yang pertama silahkan diperhatikan. Yang pertama adalah kalian harus bisa menyebutkan kosakata makanan dan minuman ya dalam bahasa Jepang. Yang kedua kalian harus bisa menyebutkan pola kalimat makan dan minum ya. Jadi makan roti itu bahasa Jepangnya apa? Misalnya minum susu itu bahasa Jepangnya apa? Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menyebutkan, kalian harus bisa menyebutkan pola kalimat suka dan tidak suka ya. Misalnya saya suka sayur atau saya tidak suka nasi dalam bahasa Jepang ya. Jadi ada 3 ya Nana ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan kosakata makanan dan minuman dalam bahasa Jepang. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan pola kalimat makan dan minum apa ya dalam bahasa Jepang. Dan yang ketiga kalian harus bisa menyebutkan pola kalimat suka atau tidak suka ya akan makanan dan minuman tertentu dalam bahasa Jepang. Hai ja hajime mas ya, kita mulai. Yang pertama, pokok bahasan yang pertama adalah silakan dilihat ini panahnya. Gohang o tabemas ya. Beda dengan tadi ya, kalau tadi di depan itu asa gohang o tabemas. Kali ini judulnya gohang o tabemas, artinya makan nasi. Nah ini ya, makanan apa yang dimakan saat sarapan tentunya berbeda-beda ya. Dan yang diminum mari belajar menyebutkannya dalam bahasa Jepang. Baik, di sini sudah dikelompokkan ya. Jenis makanan dan minuman itu banyak sekali. Silahkan yang tidak ada di gambar berikut, kalian bisa cari ya, search di kamus atau di Google ya. Baik, di sini sudah dikelompokkan ada nasi, roti, daging, ikan ya yang umum ya yang biasa dibuat sarapan.
Kemudian ada telur. Nah, di sini sayur dan buah. Hai, baik, bagaimana cara menyebutkan makan nasi, makan roti, dan lain sebagainya? Sensei perdengarkan 1 sampai 2 nomor saja ya. Hai, ja, minasang, kite kudasai. 1、ご飯、ご飯です。ご飯を食べます。Hai, seperti yang Sensei sampaikan di awal tadi ya, gohang itu artinya nasi. Jadi kalau menyebutkan makan nasi, bahasa Jepangnya dibalik ya, objeknya dulu, nasinya dulu, baru dikasih kata pengantar, penghubung o, kemudian kata kerjanya di belakang ya, tabemas. Jadi makan nasi, bahasa Jepangnya gohang o tabemas, gitu ya. Baik, Sensei lanjutkan yang contoh nomor 2 ya. 2、パン、パンです。パンを食べます。Hai, ya, jadi makan roti itu bahasa Jepangnya pang o tabemas. Hati-hati anak-anak. Jadi roti itu orang Jepang menyebutnya pang ya, menulisnya dengan huruf katakana. Coba diperhatikan huruf Jepangnya ya, diingat-ingat. Baik, Sensei ulangi. Jadi makan roti itu bahasa Jepangnya pang o tabemas. Hai, berikutnya untuk daging itu bahasa Jepangnya niku. Jadi kalau makan daging bahasa Jepangnya niku wo tabemas. Kemudian ada ikan itu sakana, telur itu tamago, semuanya ditulis dengan huruf hiragana ya, kecuali roti pang. Kemudian sayur itu tidak disebutkan jenis sayurnya ya, ini secara umum karena itu gambarnya seperti ini. Sayur itu bahasa Jepangnya yasai ya. Kemudian buah-buahan ini juga secara umum tidak disebutkan secara khusus, misalnya buah mangga, buah jeruk, anggur itu tidak ya, tapi buah. Nah, buah-buahan atau fruit itu bahasa Jepangnya kudamono. Ya, jadi kalau makan buah itu bahasa Jepangnya kudamono tabemas. Jelas ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang berikut adalah kegiatan sama ya, masih kite imasyo. Kite apa? Ya, mendengarkan, kemudian kalian berlatih mengucapkan sesuai audio yang Sensei perdengarkan ya. Imasyo. Kali ini adalah minuman. Bagaimana bahasa Jepangnya minum air putih, minum kopi, dan lain sebagainya ya. Silahkan kite kudasai. 8、水、水です。水を飲みます。Hai, kalau kalian dengarkan dengan seksama tadi beda kata kerjanya apa ya anak-anak ya? Beda ya? Ya. Sebelumnya adalah makan, tabemas, kali ini adalah minum. Bahasa Jepangnya adalah nomimas ya. Jadi kalau minum air putih sama ya, objeknya di depan mizu, kemudian kata penghubung o, lalu kata kerja minum, nomimas ya. Jadi kalau minum air putih bahasa Jepangnya mizu o nomimas gitu ya. Mizu o nomimas. Baik, kemudian minum kopi, silahkan diperhatikan ya, 2 contoh ini aja. 9、コーヒー、コーヒーです。コーヒーを飲みます。 Nah, hati-hati ya, minasang, untuk kohi ini diambil dari kata coffee ya, bahasa Inggris. Nah, orang Jepang itu menyebutnya menjadi seperti ini ya, kohi. Nah, tulisannya pakai huruf katakana ya. Baik, minum kopi bahasa Jepangnya kohi o nomimas ya. Kemudian di sini ada teh, langsung saja kocha ya, dalam bahasa Jepang pakai huruf hiragana. Ini kosakata bahasa Jepang asli. Kemudian nomor 11 ini ada jus, pakai bahasa Inggris ya, jadinya pakai katakana. Jusu. Hati-hati ya minasang ya, diperhatikan huruf Jepangnya, jusu. Kemudian susu juga diambil dari sebetulnya miruku bisa ya, milk. Ya, bisa kalian search di internet atau di kamus, tapi kali ini disebutkan kosakata asli bahasa Jepangnya ya. Jadi pakai huruf hiragana, bahasa Jepangnya susu adalah
Gyunyu, susu sapi ya. Gyunyu.